Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan untuk kelas 11 TKJ. Yang dimana ini merupakan pertemuan pertama kita di kelas 11. Nah, adapun untuk pertama-tama saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa itu administrasi sistem jaringan. Di sini ada 2 poin yang akan saya sampaikan. Pertama yaitu apa itu administrasi sistem jaringan, dan yang kedua apa sih yang akan kalian pelajari nantinya di mata pelajaran administrasi sistem jaringan ini, khususnya untuk di kelas 11 di semester 1 ini. Yang pertama itu apa itu administrasi sistem jaringan. Nah, administrasi sistem jaringan itu adalah merupakan sebuah kegiatan mengatur atau mengelola jaringan komputer dalam skala kecil maupun besar. Jadi, administrasi sistem jaringan itu kita melakukan pengaturan atau pengelolaan terhadap jaringan komputer, baik itu skala kecil maupun skala besar. Contoh untuk skala kecil yaitu misalnya jaringan komputer di laboratorium praktek kita di sekolah SMK PGRI 4 Kota Bogor. Nah, itu merupakan contoh jaringan komputer berskala kecil. Lalu untuk jaringan komputer berskala besar contohnya seperti apa? Contohnya seperti Telkom. Nah, di Telkom itu kan dia itu penyedia jasa layanan internet. Nah, untuk Telkom ini kan menghubungkan antar kota, antar provinsi dan lain-lain. Nah, itu kan skalanya sangat besar sekali. Nah, itu contoh skala besar dan juga skala kecil seperti itu. Lalu yang kedua, apa sih yang akan kalian pelajari nantinya di mata pelajaran administrasi sistem jaringan ini di kelas 11? Yang pertama, kalian itu khususnya di semester 1 ya, akan mempelajari mengenai sistem operasi. Lalu yang kedua, kalian akan mempelajari mengenai remote server. Lalu yang ketiga, kalian akan mempelajari mengenai DHCP server. Lalu yang keempat, nantinya kalian akan mempelajari mengenai FTP server. Lalu yang terakhir, kalian akan mempelajari mengenai file server. Nah, materi-materi yang tadi saya sampaikan itu nantinya itu intinya itu agar kalian itu pertama bisa tahu dasar untuk pembuatan website, lalu untuk pengelolaannya juga. Soalnya di setiap website itu pasti mempunyai server, yang dimana dalam servernya itu sudah pasti harus ada sistem operasinya, lalu ada sistem IP-nya juga, yaitu bisa statis, bisa dinamis atau DHCP dan statis. Lalu ada FTP yaitu untuk transfer protokolnya atau protokol transfer datanya. Jadi transfer apa? Data dari mana ke mana? Dari komputer kita ke server. Karena kan kalau server itu biasanya disewakan oleh sebuah perusahaan dan kita tidak tahu letaknya ada di mana. Nah, di sini berhubungan juga dengan materi remote server seperti itu. Nah, untuk di semester 1 ini akan ada 5 bab yang kalian pelajari ya. Tadi bab 1 yaitu mengenai instalasi sistem operasi jaringan. Di sini tuh kita akan mempelajari mengenai sistem operasi jaringan. Bab 2-nya konfigurasi remote server. Untuk bab 3-nya konfigurasi DHCP server. Bab 4-nya konfigurasi FTP server. Bab 5-nya konfigurasi file server. Nah, di sini kita bahas dulu mengenai bab pertama yang akan kita pelajari. Di sini adapun KD yang ingin saya sampaikan itu yang pertama mengenai KD 3.1 dan 4.1. Nah, di sini perhatikan ada KD 3 dan KD 4.
KD3 itu berarti pengetahuan, KD4 itu berarti keterampilan. KD3-nya yang ingin saya sampaikan itu mengenai penerapan sistem operasi jaringan. Lalu untuk praktiknya yaitu 4.1 menginstalasi sistem operasi jaringan. Nah, tujuan pembelajaran dari bab 1 ini yang pertama yaitu saya ingin peserta didik itu mampu menjelaskan mengenai sistem operasi jaringan. Jadi kalian itu nantinya mampu menjelaskan apa itu sistem operasi jaringan, contoh sistem operasi jaringan, menyebutkan contoh-contoh sistem operasi jaringan, mengklasifikasikan sistem operasi jaringan dan lain-lain. Yang selanjutnya untuk keterampilannya, kalian itu mampu menginstalasi sistem operasi jaringan. Jadi kalian tuh bisa melakukan instalasi sistem operasi, khususnya di sistem operasi jaringan. Nah, masuk di bab 1. Di bab 1 ada mengenai menginstalasi sistem operasi jaringan. Di sini ada 3 poin yang akan saya sampaikan, yaitu pertama mengenai instalasi sistem operasi jaringan, yang kedua metode instalasi sistem operasi jaringan, dan yang ketiga mengenai panduan instalasi sistem operasi jaringan. Jadi hanya 3 poin itu saja, cara instalasinya, metodenya, lalu panduannya. Nah, di sini poin pertama mengenai instalasi sistem operasi jaringan. Nah, di sini instalasi itu merupakan hal yang paling awal dilakukan sebelum membangun server. Instalasi ini mencakup 2 hal, yaitu instalasi perangkat keras dan juga perangkat lunak, atau instalasi hardware dan juga software. Sebagai server yang akan melayani komunikasi antar jaringan, maka sebuah server harus minimal memiliki 2 kartu jaringan, satu untuk jaringan internal dan lainnya untuk jaringan eksternal. Persyaratan lainnya dalam instalasi server mengikuti syarat umum instalasi sistem operasi seperti yang pertama, jumlah RAM yang diperlukan, yang kedua, besar ruang harddisk yang digunakan, yang ketiga, tipe dan kecepatan prosesor, yang keempat, resolusi layar atau video yang diperlukan apabila sistem operasinya berbasis GUI atau Graphic User Interface. Nah, jadi di sini kalian juga yang namanya server itu pasti speknya lebih tinggi dari klien. Kenapa? Karena kan nantinya itu server itu akan berfungsi untuk melayani klien-klien tersebut. Misal contoh di sebuah warnet, pasti komputer operator yang berfungsi sebagai server spesifikasinya lebih tinggi daripada klien komputer klien yang digunakan oleh orang yang nyewa. Kenapa? Alasannya tadi kan karena komputer server kan melayani komputer-komputer klien, mau ngeprint lah, apalah dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, server di sistem server di sebuah website juga seperti itu. Nah, jadi untuk instalasi sistem operasinya kalian itu harus perhatikan dulu nih segi hardware-nya dulu mumpuni atau tidak, baru selanjutnya kita masuk ke softwarenya seperti itu, yang dimana biasanya sistem operasi itu yang ditanyakannya apa sih namanya spesifikasinya itu biasanya RAM-nya harus berapa, harddisknya untuk penyimpanannya berapa, lalu tipe prosesornya atau kecepatannya harus berapa, seperti itu. Dan juga intinya harus punya 2 kartu jaringan atau LAN card. Nah, di sini ada karakteristik sistem operasi jaringan. Yang pertama, pusat kendali sumber daya jaringan. Yang kedua, akses aman ke sebuah jaringan. Yang ketiga, mengizinkan remote user terkoneksi ke jaringan. Yang keempat, mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain, misalnya ke internet. Yang kelima, backup data dan memastikan data tersebut tersedia. Yang selanjutnya ada fungsi utama dari sistem operasi jaringan. Yang pertama, menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Yang kedua, mengelola sumber daya jaringan. Yang ketiga, menyediakan layanan. Yang keempat, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user.
Nah, apa sih multiple user itu? Jadi multiple user itu misalkan dalam satu buah jaringan yang menggunakannya tidak hanya satu atau tidak hanya satu orang, tapi dua, tiga atau lebih seperti itu. Nah, itu disebut dengan multiple user. Yang selanjutnya mudah menambahkan klien dan sumber daya lainnya. Yang selanjutnya memonitor status dan fungsi elemen-elemen jaringan. Lalu distribusi program dan update software ke klien. Yang selanjutnya menggunakan kemampuan server secara efisien. Lalu yang terakhir menyediakan toleransi kesalahan. Nah, di sini untuk sistem operasi jaringan itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada yang berbasis GUI atau Graphic User Interface, ada juga yang berbasis teks. Nah, di sini akan kita bedakan. Yang pertama berbasis GUI, yaitu sebuah sistem operasi jaringan yang pada proses instalasinya user tidak perlu menghafalkan sintak atau bahasa pemrograman DOS. Dan untuk interface-nya biasanya user friendly sehingga mudah digunakan. Jadi di sistem operasi jaringan berbasis GUI ini biasanya tampilannya itu lebih mudah dipahami. Itu jadi tidak hanya hitam putih dan berupa teks, jadi ada gambarnya seperti sehingga lebih user friendly atau lebih mudah digunakan. Dan juga ketika proses instalasinya kita tidak perlu menggunakan script atau sintak. Kita tinggal klik misalkan untuk setting tanggal, klik di sini, atau misalkan untuk setting bahasa tinggal pilih bahasanya seperti itu, jadi tidak perlu pakai sintaks. Adapun contoh sistem operasi jaringan berbasis GUI, yang pertama ada Linux Red Hat, lalu ada Windows NT 3.51, lalu ada Windows 2000, lalu ada Windows Server 2003, lalu ada Windows XP, lalu ada Microsoft MS Net, lalu ada Microsoft LAN Manager, dan yang terakhir ada Novell NetWare, dan lain-lain masih banyak sebenarnya. Yang selanjutnya yang kedua, sistem operasi jaringan berbasis teks. Nah, ini merupakan kebalikan dari sistem operasi jaringan berbasis GUI. Kalau tadi yang GUI itu user friendly dan tidak perlu menghafalkan sintak atau bahasa pemrograman DOS. Nah, di sistem operasi jaringan berbasis teks ini menghafalkan sintaks itu sudah wajib, dikarenakan biasanya setiap perintahnya itu harus menggunakan sintaks dan juga tampilannya kurang user friendly, biasanya hitam putih dan hanya ada teks saja seperti itu. Nah, di sini dapat dibaca juga sistem operasi yang proses instalasinya user diharapkan untuk menghafal perintah DOS yang digunakan untuk menjalankan suatu proses instalasi sistem operasi jaringan tersebut. Biasanya tampilannya hitam putih dan kurang user friendly saat proses instalasinya. Contoh sistem operasi jaringannya itu pertama ada Linux Debian, ada Linux SUSE, ada Sun Solaris, ada Linux Mandrake, ada Knoppix, ada Mac OS, ada Unix, ada Windows NT, ada Windows 2000 Server, ada Windows 2003 Server. Nah, itu contoh-contoh dari sistem operasi jaringan berbasis teks. Jadi sudah dapat bisa dibedakan ya antara sistem operasi jaringan yang berbasis GUI dan juga yang berbasis teks. Intinya sih kalau yang GUI tampilannya bagus, mudah digunakan, sedangkan yang jaringan berbasis teks tampilannya hanya hitam putih. Lalu untuk proses instalasinya cukup sulit karena harus menghafalkan perintah DOS. Selanjutnya, sistem operasi jaringan juga diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan interface-nya, yaitu ada sistem operasi jaringan closed source dan juga open source. Nah, di sini kita juga harus membedakan apa itu closed source, apa itu open source. Nah, di sini pertama di closed source, yaitu sistem operasi yang kodenya tidak dibuka untuk umum. Pemilik kode closed source bisa mengembalikan source code-nya melalui lisensi secara gratis maupun berbayar. Jadi intinya
kode dari sistem operasinya itu tidak dibagikan kepada orang lain, dan apabila ingin membagikan biasanya ada lisensinya dan harus membayar seperti itu. Nah, di sini ada kelebihannya apabila menggunakan yang closed source atau yang intinya sih biasanya berbayar. Pertama, kestabilannya lebih terjamin. Kedua, support dan dukungannya langsung dari pemilik programnya. Yang ketiga, lebih mudah digunakan. Nah, di sini ada kelemahannya, yaitu celah yang terbuka, adanya lisensi yang mengharuskan pengguna menyediakan dana. Yang ketiga, ada pengembangan yang terbatas. Keempat, diperlukan antivirus. Yang kelima, harga lisensinya mahal. Nah, untuk contoh-contohnya dapat dibaca di bawah. Ada MS-DOS, ada Windows 95, Windows 98, Windows NE, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya tadi kebalikan dari yang closed source, ada yang open source, yang dimana sistem operasi jaringan open source ini adalah perangkat lunak atau software yang dimana kode programnya bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar bisa dipelajari, diubah maupun dikembangkan lebih lanjut, serta disebarluaskan dan bahkan boleh memperbaiki bug atau kesalahan pada program tersebut. Nah, berbeda dengan yang closed source tadi. Kalau yang closed source, kode programnya itu tidak dibagikan kepada umum, tetapi apabila yang open source itu dibagikan kepada umum. Kelebihannya yang pertama legal, kedua menyelamatkan devisa negara, ketiga keamanan sistem, keempat hemat biaya, kelima dukungan dari pengembang lebih besar, keenam bebas untuk mengubah dan memodifikasi, ketujuh lebih aman, delapan kesalahan atau bug error lebih cepat ditemukan dan diperbaiki, sembilan lisensi gratis, 10 bebas dari malware, 11 tidak mengulangi development. Kekurangannya ya karena tadi gratis, tidak ada garansinya dari pengembang karena tidak sistem operasi jaringannya tidak berbayar. Yang kedua, open source digunakan secara sharing. Jadi digunakan secara sharing itu digunakan secara bersama karena kan di sharing atau dibagikan kepada orang. Yang selanjutnya, kurangnya SDM yang memanfaatkan open source. Yang keempat, tidak adanya perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau haki. Yang kelima, kesulitan untuk mengetahui status project. Yang kelima, user interface rumit bagi pengguna yang awam. Contohnya ada Linux Debian, Linuxus, Linux BSD, dan lainnya. Dapat kalian baca pada tampilan PowerPoint berikut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini mengenai administrasi sistem jaringan di kelas 11, khususnya di kelas 11 TKJ. Untuk materi selanjutnya nanti akan dilanjutkan pada pertemuan kedua. Lalu apabila ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp saja, boleh lewat grup, boleh WhatsApp pribadi. Dan lalu untuk tugasnya tolong diisi di form yang di bawah yang sudah saya sediakan, dan jangan lupa sudah diisi langsung pencet tombol kirim. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.